Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekabehane puji lillahi iku tetep kagungane Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kiai Musoneb mengawali kitabnya dengan memuji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala, yang bagiannya ada 4. Yang pertama yaitu Allah memuji terhadap dirinya sendiri, atau sering disebut qadim ala qadim. Allah memuji terhadap dirinya sendiri. Kemudian bagian yang kedua yaitu qadim ala kudus. Allah memuji terhadap makhluknya. Misal Allah memuji terhadap para nabi, para orang-orang yang soleh, dan terhadap orang yang berbuat baik. Yang ketiga yaitu hudus ala qadim, memujinya makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misal yaitu makhluk memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kekuasaannya. Yang keempat yaitu hudus ala hudus, yaitu manusia memuji manusia atau makhluk memuji terhadap makhluk. Semisal yaitu ada orang yang pintar dipuji, atau orang yang gagah dipuji, atau orang yang cantik dipuji. Nah, itu hakikatnya pujian semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberi kepintaran, memberi kegantengan, memberi kecantikan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikatnya semua puji itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alaminah, yang menjadi Tuhan semesta alam, yang merawat alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihilan kelawan Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun, atau amrih pitulung sapa ingsun ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara dunya wa dini lan perkara agama. Kemudian Kiai Musoneb meminta pertolongan terhadap Allah Subhanahu wa taala atas semua urusan dunia dan urusan agama. Kiai Musoneb dalam mengarang kitab ini selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia dan urusan agama. Wa sallallahu wa shalla lan mugi-mugi paring rahmat takdim Allahu sapa Allah, wa sallama lan paring keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita atau baginda kita Muhammadin, nyatane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, khatamin nabiyina kang dadi pungkasane pira-pira nabi. Kemudian Kiai Musoneb setelah
memuji kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dilanjutkan dengan membaca sholawat dan salam untuk baginda, untuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada kata-kata Sayyidina. Sudah sepatutnya kita sebagai umat memanggil, atau kita sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah, khususnya kaum Nahdliyin, sepatutnya menyebut atau memanggil beliau dengan kata-kata Sayyidina atau panggilan Tuan. Karena apa? Kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kalau tidak berkah beliau, kalau tidak dengan rahmat beliau kita tidak diciptakan. Muhammadin. Jadi setelah memuji terhadap Allah, meminta pertolongan kepada Allah, kemudian Kiai Musoneb mendoakan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Khotamin Nabiyina, yang menjadi nabi paling akhir. Ya, nabi paling akhir. Jadi untuk sekarang, setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang mengaku nabi, maka itu sudah dipastikan nabi palsu dan tidak boleh dipercaya, kecuali mengakunya sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masih bisa kita teliti, masih bisa kita telusuri, karena sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terbuka pintu kenabian. Wa alihi, lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbi lan sahabate Kanjeng Nabi, ajmaina halis kabehane. Kemudian Kiai Musnab juga berdoa lagi kepada keluarganya Gusti Kanjeng Nabi dan para sahabatnya, ajmaina halis kabehane, dan semuanya, ya, semoga kita juga tergolong ajmaina, ya, karena ini di dalamnya wa alihi itu siapa? Jami'u ummatil ijabah, mereka itu golongan umat yang mengikuti ajakannya. Semoga kita dengan sering mengaji, dengan sering melaksanakan ibadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW, kita termasuk golongan wa alihi wa sahbihi. Wala haula lan ora ana daya sumingkir saking maksiat, wala kuwata lan ora ana daya kekuatan, wala kuwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah. Ini makna pesantren, ya. Kalau di pondok pesantren itu bahasa Jawanya seperti itu. Wala haula lan ora ana daya sumingkir saking maksiat, menghindar dari maksiat, wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah, illa billahi angin kelawan Allah, al ali kang maha luhur, al azim kang maha agung. Dan tidak ada menghindar, tidak ada kekuatan menghindar dari maksiat, dan tidak ada kekuatan melaksanakan ibadah kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh sombong, saya ibadah rajin ini karena kehebatan saya, nggak bisa. Saya bisa menghindar dari maksiat karena saya sangat kuat menghindari maksiat, tidak bisa.
itu hanya semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.